Baik, di sini kami akan membahas kasus fraud yang bergerak di bidang asuransi di PT Bala Bala. Sebelumnya perkenalkan, saya Nobel Taman Ginting. Saya Gongkom Panggabean. Saya Stenso teman kau. Berikut penjelasan kami. Pada era teknologi di zaman auditor, sangat dibutuhkan dalam menganalisa laporan keuangan untuk kepentingan berjalannya sebuah usaha. Perusahaan yang baik dan terencana tanpa adanya kecurangan di dalamnya. PT Bala Bala ini termasuk dalam badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang asuransi. Kasus ini mengungkapkan adanya manipulasi laporan keuangan, termasuk pencatatan keuntungan fiktif untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya buruk, serta kolusi antar manajemen PT Bala Bala dengan manajemen investasi. Kondisi ini menyebabkan sangat terganggunya likuiditas perusahaan dan tekanan besar pada kemampuan memenuhi kewajiban pembayaran polis yang menjadikan ribuan nasabah, terutama pensiunan, kehilangan dana yang sangat mereka andalkan. Gambaran kasus PT Bala Bala ini dimulai dari bentuk penyelewengan dalam pengelolaan keuangan dan investasi, termasuk rekayasa laporan keuangan, investasi pada aset berisiko tinggi, dan penggelapan dana. Akibat dari kecurangan PT Bala Bala ini, kerugian negara diperkirakan mencapai sekitar 16,8 triliun. Kasus ini mulai terungkap secara penuh sejak sekitar tahun 2018 hingga 2019 dengan proses penyelidikan yang berlanjut hingga tahun 2025 ini. Nah, di kasus ini juga melibatkan sejumlah pejabat dan direksi PT Bala Bala yang telah dipidanakan seperti BD dan HH. Selain itu, fraud juga ditemukan dalam dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. PT Bala Bala dengan kerugian sekitar 257 miliar. Penyebab utama kegagalan mencakup kesalahan pembentukan harga produk saving plan dengan jaminan return tinggi yang tidak dipenuhi, lemahnya prinsip kehati-hatian investasi, tekanan likuiditas, serta manipulasi harga saham. Kronologi kasus PT Bala Bala ini bermulai dari masalah keuangan yang sudah terjadi sejak awal 2000-an akibat pengelolaan investasi berisiko tinggi dan rekayasa akuntansi. Keadaan buruk berlanjut hingga 2018 hingga 2019 dengan pengumuman tidak mampu membayar klaim polis JS Saving Plan yang mengakibatkan kerugian negara hingga 16,81 triliun, dan kerugian tersebut terdiri dari kerugian investasi saham sebesar 4,65 triliun dan investasi reksadana sebesar 12,16 triliun. Selain itu, terdapat kerugian tambahan sekitar 90 miliar. Tinjauan hukum dalam kasus PT Bala Bala menunjukkan bahwa adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, terutama terkait dengan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara. Berdasarkan laporan resmi, PT Bala Bala melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang perubahan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau koperasi dengan penyalahgunaan kewenangan yang memberikan kerugian negara atau perekonomian. Penegakan hukum termasuk kepolisian, Kejaksaan Agung, dan KPK telah menetapkan sejumlah tersangka yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Salah satu pelaku utama itu BT, divonis hukuman penjara seumur hidup dan diwajibkan membayar tindak pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar triliunan rupiah. Adapun opini audit yang digunakan dalam laporan keuangan PT Bala Bala, BPK pada 2017 memberikan opini audit tidak wajar atau adverse opinion. Opini ini disebabkan oleh kekurangan cadangan teknis sebesar 7,7 triliun. Sementara laporan direksi menyatakan perusahaan mendapat laba senilai 360 miliar yang sesungguhnya harusnya mengalami kerugian sebesar 7,7 triliun. Akuntan publik yang mengaudit juga memberikan opini-opini dengan modifikasi karena terdapat ketidakpastian dan kekurangan bukti audit
yang cukup untuk memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Opini yang kami berikan untuk kasus PT Bala-Bala adalah opini tidak wajar. Alasannya karena laporan keuangan PT Bala-Bala tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usahanya. Terdapat penyimpangan material dalam pencatatan investasi dan terjadi manipulasi laporan keuangan yang menyesatkan pengguna laporan. Secara singkatnya, laporan keuangan PT Bala-Bala tidak mencerminkan kondisi sebenarnya sehingga saya memberikan opini tidak wajar. Demikian pembahasan kami tentang PT Bala-Bala. Sekian dan terima kasih. Bye bye. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pelit kali bantu kan. Antek kalian. Baik, saya sensor Ivan Hoy. Serius? Nah, aku foto kalian foto. Kok jadi kamu? Kayak mana ya Marisa? Tengok dulu Jo. Sini dulu Jo. Logo ini dulu. Serius. Ingat kita cuma sampai